Untuk malam hari ini, luar biasa sekali materinya kakak-kakak karena kita sudah mulai masuk ke hari yang kedua. Nah, tapi ada satu tadi yang belum disampaikan oleh Kak Rismawati bahwasanya ada yang paling penting dalam hal membangun yang namanya circle. Nah, ini dia, lingkaran kehidupan. Apa itu? Disebut dengan relasi life sign. Ini yang harus Anda pahami karena kenapa? Biasanya itu mungkin ini pengalaman Anda semua dan Anda yang tahu bagaimana rasanya hidup dengan keluarga, kerabat, orang-orang yang dekat dengan diri kita, tetapi justru sedikit apresiasi yang diberikan. Justru orang yang baru kenal kita, dia yang support kita. Pernah merasa seperti itu? Kita bangun usaha nih, contoh. Kita tawarkan ke keluarga, ya keluarga sekedar beli saja. Atau kita atau melihat atau mendoakan kita, mensupport kita dengan cara ya itu melihat kita saja dengan kita yang tertatih-tatih mulai dari nol apa segala macam. Tapi kalau orang-orang yang baru kenal dengan kita, dia terus menyemangati, dia support kita, dia ikut mendorong kita. Nah, kenapa seperti itu, Kak? Justru orang terdekat dari kita yang tadinya malah terlihat diam karena belum melihat kesuksesan kita dengan jerih payah kita, tetapi ketika kita sukses, nah, disitulah dia sudah mulai menampakkan batang hidungnya. Kemarin pas kita lagi menderita, lagi bersusah payah, kemana mereka? Nah, itulah disebut dengan relasi dalam life saying. Nah, kita bahas itu. Ini sebelum kita lanjut ke hari yang kedua. Oke? Ini banyak sekali materinya sampai hari kelima. Nah, belum lagi hari ketiga tentang TNT, Thinking and Throwing. Ada videonya seperti apa, pokoknya seru sekali. Ya, bagi kakak-kakak yang belum bergabung kemarin, yang tidak menyaksikan materinya, nah ini saya spill sedikit. Ya, ada yang disebut dengan hari ke-0, reset, refresh, dan recharge. Oke, zero mind. Apa saja Anda lakukan, matikan ponsel selama 24 jam, jangan hanya nyalakan HP, matiin. Ini tahap pertama tuh, banyak sekali sampah di HP itu. Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak? Oke, healing ki dulu sama keluarga. Waktunya me time, Anda butuh kesendirian itu. Kak Awaludin, pergi ki sendiri di sore hari menjelang maghrib di CPI memandang luasnya laut, melihat matahari yang sebentar lagi akan mengucapkan selamat tinggal. Keluarkan semua di situ keluh kesah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Renungkan semua ini. Just, just apa itu? Just 2 hours, cuma 2 jam saja. Ya, berikan cuma 2 jam saja di Rita untuk mencari siapa diri tak, siapa diriku sebenarnya ini. Apa hambatanku? Nah, ini sudah ya saya bahas kemarin. Kita masuk ke hari yang pertama. Nah, ini hari ke-0, preparation, persiapan. Nah, hari pertama di sini ada eksternal, ada internal. Ya, kalau eksternal itu disebut dengan lingkaran kehidupan. Cari ke teman-teman baru, mulai ubah penampilan. Yang tadi sakulu bau sekali, pakai begitu parfum. Pokoknya kemana-mana bawa parfum, wangi aja dulu. Rambutnya disisir. Oke, coba bercermin ki dulu di depan cermin. Bagus nggak kalau saya penampilanku kayak gini, rambutku berantakan apa segala macam. Itu penting sekali. Bagus nggak kalau saya punya kumis atau saya cukur semua? Bagaimana? Itu semua mempengaruhi yang namanya lingkaran kehidupan. Oke, ubah penampilan. Visual sangat mempengaruhi bagaimana orang memberi kesan kepada Anda. Perbanyak ini, wajah terus ceria, harus wangi, bawa terus di mana-mana itu bawa sampai sekarang itu Kak. Saya selalu bawa buku kecil, buku saku sama pulpen. Tapi kan sekarang kan kayak ketinggalan zaman sekali itu. Sekarang kan ada HP. Nah, justru orang itu akan impression sama kita yang justru masih membawa buku dan pulpen di mana-mana mencatat. Karena kita rasakan sekali tuh goresan pena, goresan pulpen yang kita goreskan di kertas. Terasa sekali tuh Kak, ruh tak di situ. Terasa sekali. Apalagi ide tak yang muncul, tulis lagi. Ya, kayak begitu. Tulis lagi. Cari ki hobi baru.
Paksa aja diri, cari hobi baru. Nah, dan ini yang harus Anda perhatikan. Ini di sini materi kita terakhir pekan lalu. Ya, kita lanjut. Kenapa harus menambah orang-orang baru? Satu hari satu orang baru. Satu hari satu kenalan baru. Di mana itu, Kak? Perbanyak wadah tak? Banyak yang ikut pelatihan. Cari yang gratis. Banyak itu yang gratis. Kalau perlu mungkin yang membayar, silahkan, Kak. Jangki anggap remeh namanya ilmu. Saya itu justru enggak tahu, ini tergantung dari pribadi atau personal masing-masing dari Anda semua. Kalau saya menghargai ilmu, Kak, saya akan beli itu ilmu. Karena saya menghargai seorang trainer atau guru itu bukan karena ilmunya, bukan. Bukan karena ilmunya. Karena kalau ilmu, Kak, banyak sekali kita dapat di mana-mana, di internet ada. Apalagi coba, YouTube aja tutorial begini diajarkan, Maki. Cara desain begini diajarkan begini. Tapi saya membayar itu karena saya menghargai orang tersebut, guru tersebut, trainer tersebut sudah meluangkan waktunya untuk saya. Nah, jadi penghargaan saya adalah saya menghargai kesempatan dan luangnya waktu dia untuk dia berikan ke saya. Bukan masalah apa yang disampaikan, bukan. Itu, Kak. Karena kalau ilmu di mana-mana kita belajar. Kayak Kak Waludin itu di belakangnya buku semua itu. Bisa dipelajari. Tapi kalau ada orang yang meluangkan waktu datang ke kita, itu yang harus kita hargai, Kak. Itu yang harus kita hargai. Nah, jadi setiap hari tambah terus teman, tambah relasi, tambah kenalan, ikut hal-hal baru, ciptakan lingkungan baru, buat SOP untuk diri sendiri. Apalagi Anda-Anda nih yang masih muda, ayolah. Saya 2012 ketika usia saya saat itu umur usia 18 tahun. Saya sudah cambuk diriku sendiri untuk merantau ke Jakarta. Dari 2012 sampai 2020 awal. 2020 awal pas pandemi. Saya kembali ke Makassar. Itu pun dengan amanah, ya saya harus meneruskan perjuangan guru saya di sini. Nah, jadi harus seperti itu, Kak. Paksa diri, tak. Banyak ikut pelatihan, training. Jangan kiseke dengan ilmu. Kalau ilmu itu terus dibayar, harus dibayar. Jangan lihat ilmu yang diberikan. Karena kalau ilmu diberikan, apalagi kita bilang, Dede sedikit-sedikit bayar, dia jual itu ilmunya, dia jual itu bukan ilmunya harus kita cari, Kak. Yang harus kita apresiasi bukan, tapi waktu yang dia sempatkan untuk kita. Nah, kalau saya beda tong, kalau saya beda tong. Makanya saya bilang kembali ke personal masing-masing. Nggak apa-apa saya beli kesempatan atau waktu luang yang trainer saya berikan ke saya, guru saya yang berikan ke saya. Tapi kalau saya memberikan ke orang-orang, ke teman saya, ke relasi saya, ke murid-murid saya, nah, saya justru tidak mau membebani mereka dengan membayar saya. Karena apa? Itu bagian dari refleksi diri saya untuk bersedekah. Karena saya mungkin belum mampu bersedekah uang yang banyak, akhirnya saya bersedekah waktu saya yang luang untuk saya memberikan kepada mereka. Ada membantu, kalau ada yang perlu dibantu, di chat apa segala macam. Kalau luang waktu saya datang, sama-sama chat di situ. Ya, ini bukan cuma sekedar ilmu, tapi kehadiran kita. Banyak orang yang mulai jenuh, tidak lagi tidak produktif lagi, apalagi tidak rutin, hal-hal baru lagi dia sampaikan. Karena kenapa? Karena dia sudah kenal orang rumahnya. Ya, dia lagi, saya bangun tidur lihat dia, mau tidur lihat dia. Jadi tidak mau membuka diri. Makanya saya selalu bilang, sangat jarang itu orang yang introvert, pendiam, itu bisa melejit kesuksesannya. Karena kenapa? Dia batasi dirinya sendiri, Kak. Tapi beda, kalau orang yang introvert, tapi dia membuat karya, nah dia bisa terkenal. Dia bisa terkenal. Nah, begitu pula bedanya kalau orang yang ekstrovert, ya orang yang sanguinis, orang yang koleris, walaupun dia tidak ada karya, Kak, karena dia sering menjalin silaturahmi, orangnya enak, supel, nah, saya yakin bakal dikenal juga dia. Nah, jadi itu kita harus buat namanya lingkaran baru kehidupan. Nah, ini dia. Kenapa orang yang sudah terlalu lama mengenal kita itu cenderung semakin tidak menghargai kita? Ada yang tahu? Coba saya mau tanya-tanya deh biar kita enak sharing-sharingnya ini.
Kak Agung, kenapa orang yang kenal kita, mama ta, bapak ta, kakak-kakak ta, adek ta, apa dia bilang, ih, begitu, deh, paling sebentar Ji itu. Gagal Ji lagi nanti itu. Jadi kayak kurang support gitu. Kalau orang rumah itu kayak kurang support Ki. Kalau ada lagi ide baru tak, oh ya, nah, buat misalnya saya lihat mi nanti berhasil atau tidak. Tapi orang yang kenal sama kita, yang bukan keluarga, tidak ada hubungan darah, baru ketemu, kenapa dia support kita? Kenapa bisa Kak Agung? Coba saya mau dengar Kak Agung deh. Pernah nggak Kak Agung kayak gitu? Jujur Mi, kalau saya pernah. Pernah, pernah. Nah, sekarang Saya pertanyaan kenapa bisa? Iya, kenapa bisa? eh, karena sudah hukum alam dan orang yang selalu yang lama kenal kita itu tahu kalau kebiasaan tak begitu. Betul itu. Itu yang menjadi kata kuncinya. Karena kenapa? Mereka tahu masa kecil kita. Tahu dari mana kita berasal. Dia tahu kejelekan tak. Dia tahu semua aib-aib tak. Kekurangan kita, dia tahu semua. Dede, Sahrudin, ku tahu itu masa kecilnya. Jadi motivator sekarang. Red, katanya. Siapa lagi? Pembaharu Fandi. Dede. Apa dia bilang orang Tenggara? Ise, gitu. Ise, gitu. Itu udah kayak naludahi, Gi. Karena dia tahu kita siapa. Siapa kita sebelumnya. Nah, maka semakin lama orang mengenal kita, maka kecenderungan mereka akan kurang respect sama kita. Nah, itulah disebut dengan ini dia, life sign, ya. Semakin dalam zona cintanya, semakin kurang apresiasinya. Nah, jadi gitu. Itu ini rumusnya, Kak. Makanya kenapa kita harus cari orang baru terus, cari kenalan baru, teman baru, karena itu yang support Ki. Ini nih kayak mis kakak-kakak yang saya lihat di sini, Bapak Ibu yang bisa saya lihat di sini tuh ada beberapa orang yang baru kenal. Mungkin dikenalkan oleh satu wadah, namanya Kahfi. Dikenalkan dengan satu wadah pengajian, dikenalkan dengan satu wadah, ketemu dengan satu wadah, sama-sama pebisnis. Pasti saling support itu, langsung dekat sekali. Dia sampaikan impiannya didoakan, aminkan ya amin. Coba sama saudara-saudara tak orang biasa Ji. Apa lagi dia bilang? Ise gitu. Yang benar. Itu begitu itu. Nah, karena kenapa? Orang terdekat seringkali mulai melupakan keistimewaan Anda. Karena terlalu sering maki ketemu. Dia lupa. Makanya kenapa itu anak tak kayak kita lihat begini-begini aja besarnya. Tapi kalau orang yang jarang ketemu, waktu ketemu masih kecil, beberapa tahun ketemu lagi sama anak tak, apa dia bilang itu orang ketemu sama anak tak? Ih besar mi, coba, ih besar mi anakmu anu. Apa kita bilang, ah enggak, begitu-begitu bisa lihat. Karena kita terus melihat dan terus ketemu. Nah, jadi kurang apresiasi. Padahal apresiasi dari orang lain itu sangat dibutuhkan. Oke? Yang membuat apresiasi itu seseorang akan selalu ingin menjadi lebih baik dan menjadi support system untuk diri kita. Nah, begini penjelasannya. Oke, Anda bisa lihat di sini ada satu, dua, tiga, empat lingkaran. Oke, yang paling dalam warna merah itu lingkaran namanya zona cinta. Kak Agung nggak usah mikirin cinta-cinta ya, belajar dulu ah. Baru ini cepat nikah makanya. Besok kalau nggak hujan nikah cepat. Zona cinta adalah keluarga inti. Orang tua, istri kita, suami kita, anak. Jadi orang-orang dekat ini yang paling mencintai kita. Tapi efek karena terlalu dekat, terlalu lama kenal dengan kita, mereka tidak lagi beri apresiasi ke kita, support ke kita. Kurang, ya, kurang. Kurang memberikan apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan, pemikiran kita, impian kita. Karena kenapa? Zona ini lupa kalau kita sudah mulai bertumbuh. Gitu. Yang kedua, warna biru, namanya zona kasih sayang. Tadi cinta, keluarga inti, kasih sayang, itu keluarga dekat. Tante, om, kakek, nenek, sahabat dekat juga, nah itu termasuk.
Nah, zona ini yang memberikan kenyamanan ya. Jadi semakin akrab, nah dia akan memberikan yang namanya kasih sayang. Lebih luar lagi, namanya zona identitas. Nah, ini yang biasa kita kenal di tahapan kehidupan tak dalam hal akademisi. Dari TK, teman-teman TK, teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman kerja, teman ngantor. Nah, ini yang disebut dengan zona identitas. Karena kita diperkenalkan oleh situasi, bukan karena mau tak, tapi karena lingkungan itu yang memaksa kita untuk kenal, bukan karena kesadaran diri. Nah, makanya masih identity atau identitas. Dan yang terakhir ini yang penting. Ini yang disebut dengan zona apresiasi. Karena apa? Kita sendiri yang cari orang-orangnya. Kita sendiri yang mau kenalan sama orang baru. Akhirnya, memang dia tidak punya kasih sayang, tidak punya cinta di situ. Identitas juga masih sebatas baru kenal. Tapi mereka selalu memberikan yang namanya respect, apresiasi, dukungan, dorongan. Nah, jadi ini yang harus kita pelajari. Makanya rumusnya itu semakin dalam zona relasi, cinta semakin besar, apresiasinya semakin kecil. Nah, tapi kalau semakin luar zona relasinya, cintanya kecil, tapi apresiasinya besar. Nah, gitu loh. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Perbaiki semua. Oke, perbaiki semua. Nah, mulai dulu dengan Anda memaksa diri untuk kenal terus-menerus dengan orang yang baru. Ya, satu orang sehari kenal lagi orang baru. Kalau sudah kenal, besoknya lebih akrab lagi sedikit. Lebih 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 tingkatkan apa namanya presentasi untuk interaksi by chat, ajak ketemuan, ngobrol-ngobrol singkat. Nah, jadi seperti itu. Ikuti terus Kak, banyak pelatihan itu, webinar apa segala macam. Saya sering ikut walaupun saya menjadi orang baru di situ. Kayak kemarin tuh beberapa kali tuh saya harus datang ke hotel apa namanya itu di Max One, hotel yang dekat MP. Buat datang ketemuan doang. Nah, saya kayak orang baru, mereka pada kenal semua, salim-salim. Saya juga udah orang baru di situ. Jadi saya ikut ini aja, ikut nimbrung aja. Nah, dan saya tidak bawa diriku, saya tidak bawa identitas. Saya buka semua, saya kosongkan pikiranku walaupun saya lihat materinya lebih 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 dalam dengan materi apa yang saya dapat dari guru saya, tapi bukan itu yang saya cari. Lagi-lagi bukan itu yang saya berikan apresiasi, tetapi waktu yang diberikan oleh coach saya, trainer saya untuk bisa memberikan kesempatannya sharing. Nah, itu yang saya hargai. Saya tidak pernah lihat orang siapa dia apa segala macam, tapi apa yang sudah dia berikan kepada saya. Unzur makola walatan zur mankola. Asyap. Kita masuk ke hari kedua. Oke, saya ucapkan selamat, congratulations bagi kakak-kakak yang sudah menerapkan tahap pertama, mulai dari hari ke-0. Sekali lagi, ini teori nggak jadi apa-apa, Kak, Bapak Ibu. Kalau kita cuma dengerin dong, denger melongo, udah lupa. Bukan nggak jadi apa-apa. Oke, jadi saya minta Anda ikut ini, itu untuk mengapresiasikan apa diri Anda untuk berubah, gitu loh. Jadi bukan untuk dengerin datang selesai. Nah, siapa yang coret-coret ini kok dong? Ada yang coret-coret lagi. Gitu ya, kita stop ini dulu. Nah, biar hilang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, ya baguslah. Berarti paham semua, alhamdulillah. Atau ya itu dia, tidak ada yang paham sama sekali. Oke, kita lanjut ya. Ini materinya menarik nih. Sekali lagi selamat bagi kakak-kakak yang sudah menerapkan hari pertama dengan cara mengosongkan zero mind, mengosongkan sampah yang ada dalam otaknya. Kemudian menuju hari pertama, hari ke-1 sudah mulai membuka diri, sudah tidak sering berinteraksi dengan HP, dengan media sosial. Dan sekarang kita mulai masuk ke hari kedua. Buatlah satu program, ya, project apa saja project itu. Ini dia, ada dalam salah satu ungkapan
ya bahwasanya jika waktu luang yang kita gunakan untuk mengingat Allah, saya ulang lagi, jika ada waktu luang tak yang tidak kita gunakan, oke, waktu luang tak tidak kita gunakan untuk mengingat Allah atau melakukan kebaikan-kebaikan, maka bersiaplah. Waktu luang itu akan menjadi penyebab timbul 4 hal ini. Saya ulang lagi, kalau ada waktu luang tak toh, tapi tidak kita gunakan untuk terus bergerak, berbagi, apalagi sharing kebaikan, kemudian menyendiri dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, self healing dan lain-lain. Lihat mi, waktu luang tak akan berganti menjadi penyebab datangnya hal ini. Yang pertama bosan yang akan memicu amarah. Malas yang akan mematikan kemampuan. Pikiran yang penuh dengan hayalan-hayalan imajinasi tidak jelas. Dan yang terakhir, kegelisahan akan kehilangan dunia. Nah, jadi ini salah satu ungkapan siapa gitu, saya lupa. Saya lupa juga catatkan di sini ya. Nanti saya cari lagi. Jadi kalau misalnya ada waktu luang tapi tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik, berzikir, kemudian kita sharing kebaikan dan lain-lain, tunggu Miki Kak, akan muncul 4 hal ini. Oleh karena itu, perlu mulai dari hal yang sederhana. Sekali lagi, kakak-kakak semua, satu gerakan jari saja, petikan jari, tak, nah seperti itu, bisa mengubah masa depan tak beberapa hari ke depan. Satu gerakan kecil, satu langkah kecil bisa mengubah kehidupan tak hari-hari tak beberapa hari ke depan. Jangka pendeknya. Nah, dan jangka pendek itu efeknya seperti efek bola salju. Makin lama makin membesar efeknya. Jadi jangan sepelekan hal itu, Kak. Mulai dari hal simple. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Menulis buku, mulai Miki, satu satu hari satu paragraf buku diari, atau enggak status-status tak kita kumpulkan semua. Jujur kakak-kakak, itu dulu Bapak Ibu, saya mulai tertarik dengan dunia kepenulisan itu setelah baca kisah inspiratif dari Raditya Dika. Ada yang kenal dengan komika Raditya Dika waktu dia kuliah di Australia. Saya masih ingat sekali tuh. Saya sempat juga datang di launching buku pertamanya yang berjudul Kambing Jantan. Nah, itu difilmkan juga. Coba, itu hanya mengumpulkan postingan-postingan blog dia, akhirnya menjadi buku. Disitulah saya buat pertama kali blog .blogspot.com yang versi gratis atau WordPress versi gratis. Saya pelajari tentang web seperti apa. Sampai banyak pembaca setiaku menunggu. Bayangkan loh, waktu saya kuliah saya udah buat vlog ya untuk konten-konten entertainment, hiburan, diari dan lain-lain. Nah, nanti saya share di grup ya alamat web saya, tapi tidak pernah bisa jalankan, saya lupa passwordnya. Tapi itu jadi kenang-kenangan karena masih ada sampai sekarang. Saya nggak mau hapus. Banyak sekali tulisan saya di situ. Membuat ebook simple, buku saku, kasih gratis saja. Mau ebook tentang 5 hari mengubah nasib, chat ya, saya kasih gratis. Nah, itu kan teknik seperti itu saja. Dapat relasi lagi, dapat nomor baru, kenalan, nah, dan lain-lain. Apalagi menulis blog review makanan, hobi, tempat rekreasi. Banyak sekali membuat gambar motivasi, share di Instagram, membuat gerakan sosial yang jadi tren nantinya, berbagi tips atau cara, tutorial, membuat satu brand baru. Ini banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan. Menciptakan makanan baru. Ya iseng-iseng aja. Bayangkan itu kakak-kakak, bapak ibu. Jangkis, kalau misalnya apa masakan baru apa segala macam ini semuanya sudah ada mi. Enggak kita tahu itu. Betapa isengnya orang ada nasi sudah mie masak jadi karena mau mie basi dia pergi goreng. Jadi nasi goreng dia kasih kecap. Enaknya dikasih dulu bawang-bawang apa. Yang saking isengnya ini orang, nggak tahu kenapa bisa kepikiran. Ini iseng banget lah. Nasi sudah basi, dia pergi basah itu nasi, dia jemur. Jadi apa namanya? Jadi rengginang.
tangkis itu. Makanya orang kreatif macam apa coba? Itu semua dari kreativitas dan keisengan. Orang iseng itu kreatif. Ya, coba kalau kita flashback, Kak. Flashback coba beberapa waktu zaman zaman batu. Bagaimana itu orang pertama kali temukan ini di beras? Bagaimana caranya itu? Kita mah enak lahir tinggal kita tahu, oh ini namanya beras. Kalau dimasak dengan air yang cukup akan jadi nasi. Kalau airnya banyak sekali jadi bubur. Kita udah tahu itu. Tapi orang yang pertama kali menemukan tanaman beras. Coba Mi, buah apel, pisang. Siapa pertama kali temukan itu? Kalau kita flashback, waktu zaman batu ini kayaknya banyak Mi korban jiwa. Sembarang nak makan mati temannya. Akhirnya apa nak bilang, jangan dimakan buah itu ya. Ada temanku makan itu buah mati Ki. Akhirnya dia dia blacklist, jangan. Jadi begitu loh, saking tidak ada teknologi. Akhirnya kita hidup sudah dengan serba ada. Masa masih malas coba? Oke, nanti kita mulai di hari ketiga itu. Kita lihat hari ketiga kita gunakan yang disebut dengan era abad ke-21. Nah, itu bagus banget. Bagus banget materinya. Buat masakan baru coba. Kenapa bisa itu sagu dikasih air panas, diaduk-aduk terus sampainya dia kental. Jadi kapurung. Jadi ada saja hal-hal yang memang orang kreatif selalu tampilkan. Jadi Ki Fasil, kalau belum bisa apa-apa ikut-ikut aja. Mulai menghafal Quran, mulai mendalami Al-Quran, mulai hafal hadis, dalami hadis, ikut training, apalagi buat Ki komunitas Kak. Berapa orang Ki, 2 orang, 3 orang kumpul, yuk setiap subuh, setiap pagi, setiap malam. Sampai dulu tuh ada tuh yang one day one ayah, one day one jus, one day one apa, one day one hadis, apa pokoknya banyak lah. Itu kan salah satu hal kecil yang itu akan menjadi efek domino atau bola salju makin lama makin besar. Ikut atau join banyak komunitas, cari wadah pengembangan. Jadi ki reseller, marketer, apalagi bantu pemerintah mengembangkan potensi daerah, tak ikut-ikut ki, datang ilmu apa kumpul-kumpul sosial, bantu-bantu, jadi relawan, datang ke sekolah tawarkan program, magang ki, jadi ki asistennya motivator atau orang-orang terkenal, ikuti saja, bantu-bantu cari berkahnya dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting pikirkan. Saya ulang lagi, semua bermula dari satu, pikirkan itu, waktunya Anda me time, pergi menyendiri, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Setelah itu kreasikan hasil dari pemikiran Anda. Buat kreasi dari pikiran, konsep, ide yang sudah Anda dapat. Rencanakan planning untuk eksekusi. Dan yang terakhir, jangan mikir tunggu lagi hujan selesai atau hujan reda. Walaupun masih hujan, gas. Itu action namanya. Sebelum datang lagi setan, lupa lagi kita. Jangan kasih jeda. Nah, itu yang harus kita lakukan, kakak-kakak, bapak ibu. Karena kenapa? Satu langkah, satu gerakan, apalagi satu tindakan akan membuat yang disebut dengan efek domino. Apalagi, nah ini dia, paksa diri untuk mulai satu hal baru. Nah, jadi yang harus Anda lakukan adalah semua ini tidak akan terrealisasi kalau tidak ada paksaan dalam diri. Percuma, Kak. Sampainya selesai itu demo orang, atau enggak DPR bubar, enggak bakal itu jalan-jalan, aksi tak, planning tak, kalau kita tidak ada pergerakan. Enggak bakal jadi. Jadi harus Anda butuhkan adalah maju, melangkah, bergerak. Tapi bingung Kak, kemana ini Kak? Kasih menyalami dulu kunci motor tak. Cari ke kunci motor tak, kasih menyala dulu motor. Kemana jalan mi dulu, udah. Jalan aja dulu. Pergi main ke siapa kek, ke rumah siapa kek. Itu salah satu hal yang harus kita lakukan untuk memicu yang namanya myelin dalam otak tak. Nanti kita bahas itu, apa itu myelin. Oke, berikutnya tetap di hari yang kedua. Siapa yang ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu siapa?
Kak Agung kayaknya tahu nih penonton Jose Mourinho. pasti Jose Mourinho. Siapa dia ini? Siapa dia ini Kak Agung? Pelatih Kak, Siapa pelatih. dia? The Iya, the Special One. special one. Asik, ya kan? Maka Andalah yang harus menjadi the next the special one itu. Harus dong. Jadi ternyata the special one ini adalah julukan untuk Jose Mourinho. Karena kenapa? Dia terkenal karena bisa berhasil membawa klub sepak bolanya saat itu untuk menjuarai Liga Champion dan juga dia menjadi pelatih tim-tim besar, tim-tim raksasa di Eropa dan bisa memenangi beberapa gelar. Coba, akhirnya diberi julukan The Special One. Tapi emang cuman dia? Bukan. Siapa itu? Anda pun begitu. Asik. Kakak-kakak, Bapak Ibu, you are the next, the special one itu. Oke? Kita, saya, Anda semua, kita yang menjadi manusia yang spesial. Satu-satunya yang spesial. Bukan cuman ucapannya Kak Agung ke doinya. Kamulah satu-satunya. Pret itu. Yang dipercaya. Jangan bilang kamulah satu-satunya. Sayalah satu-satunya. Gitu dong. Apaan kamulah satu-satunya? Sayalah satu-satunya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi the special one, manusia satu-satunya yang spesial? Nah, kita harus yakini, kakak-kakak, bapak ibu semua, ya, manusia lahir di dunia ini, yakini ki, kakak-kakak, bapak ibu, kita yang lahir di dunia ini itu tidak semata-mata untuk menambah populasi manusia saja. Tidak, bukan. Ada tugas tak itu. Jangki bilang saking pesimisnya, oh, saya kayaknya dilahirkan di dunia ini untuk menambah jumlah populasi hidup manusia saja. Bukan. Bukan. Ada tugas. Salah satunya sudah di-spill dalam Al-Quran. Apa itu salah satu tugas tak? Kita dijadikan apa? Dijadikan khalifah. Pemimpin. Bayangkan loh. Yakini itu. Dan saya yakin sekali. Kata guru saya waktu saya pesantren dulu. Di kata-kata mahfuzot, kata-kata mutiara. Fi kulli ro'sun ro'yun. Asik. Di setiap kepala Anda semua itu ada ide istimewa. Saya yakin sekali itu kakak-kakak, Bapak Ibu. Di setiap kepala tak ada otak-otak istimewa. Nah, dalilnya apa? Itu tadi fikuli rosun ro'yun. Ada pendapat, ada konsep, ada ide. Tapi kemana itu? Tertutup ki dengan kemalasan tak. Tertutup ki dengan ego tak. Tertutup ki dengan banyak keluhan-keluhan yang kita lontarkan ke langit. Nah, dan lain sebagainya. Ketahuilah diri Anda itu adalah orang yang spesial. Tidak mungkin Allah ciptakan orang tua tak lahirkan Anda di dunia ini hanya untuk menambah jumlah populasi manusia atau hanya untuk merasakan bagaimana kehidupan itu sendiri. Bukan. Ada misi yang Allah berikan ke Anda, ke saya, ke kita semua. Tapi ingat, setiap manusia punya misi tersendiri. Temukan itu. Maka itulah yang membuat Anda menjadi manusia the special one. Satu-satunya yang spesial. Nah, ini salah satu hal yang saya ini just only for you, ya, khusus untuk diri Anda semua. Siapa aja itu? Kayak Albert Einstein terkenal dengan relativitas E sama dengan MC kuadrat pangkat 2, Newton gravitasi, Bill Gates Windows, Steve Jobs, dan lain-lain. Ini semua orang-orang yang terkenal menjadi the special one dengan ide, konsep asli, murni dari kepalanya sendiri. Dan saya yakin sebentar lagi dirita. Jangan sepelekan, Bapak Ibu, ini baru permulaan. Entah kalau kita ketemu, ya boleh jadi berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan kemudian, saya kaget melihat poster Anda besar di jalanan. Pilih saya. Nggak ada yang tahu.
Gak ada yang tahu. Tapi Anda akan begini terus kalau tidak melakukan apa yang sudah Anda dapatkan di dalam otak tak. Itu yang harus Anda lakukan. Cari itu, temui itu, nah buat perencanaan. Oke, berikutnya kita skip dulu. Saya mau tanya dulu buat kakak-kakak, bapak ibu yang hadir. Sudah 2 hari berarti ya. Kita kita nggak bisa kita mulai setiap hari ganti nggak bisa. Perlu waktu lah. Masa mungkin langsung berubah? Nggak bisa. Jadi saya tunggu saya share ulang dulu biar Anda bisa lihat. Nah ini kita mulai dari hari nol ya. Jadi hari nol mulai dari teknik GIGO, garbage in garbage out. Ya seperti halnya hard drive yang punya banyak sampah karena sibuk serta banyaknya data masuk. Nah itu juga perlu yang namanya pembersihan, ya cleaning di dalam hardware tersebut. Nah itu yang harus Anda lakukan. Kemudian juga tahapan-tahapan ini yang sudah kita bahas pekan lalu, eksternal internal. Nah ini dia faktor eksternalnya, buat lingkaran baru, lingkaran kondisi baru. Kemudian pahami tentang rumus relasi dalam life science, dan juga kita masuk hari yang kedua. Oke, jadi saya minta biar kita ada apa ya namanya? Ada report, ada laporan, ada perubahan. Pekan depan saya akan tagih itu satu hal proyek apa yang Anda sudah lakukan. Perlihatkan. Buktinya mana? Jadi enak kan? Kalau tidak saya pancing begitu, aduh sudahlah. Tapi sekali lagi, saya hanya ingin melayani Anda yang mau berubah. Saya akan bantu dan support Anda karena kita baru kenal. Mungkin Anda bukan orang yang saya cintai. Ah, sedap. Tapi Anda adalah orang yang saya support. Saya akan bantu, bimbing untuk sama-sama berubah. Oke? Jadi pekan depan kita ketemu lagi dengan project yang sudah Anda buat. Ya setidaknya begini aja lah Kak. Bapak Ibu, buat satu project, terserah mau jadi apa. Yang saya buat ini 18 poin. Nah, ini yang terkenal saja. Mungkin ada yang belum saya tulis tapi Anda mau buat hal itu silakan. Pokoknya buat satu project ya, satu project. Nah, kemudian jadi eh, original mind, satu-satunya punya pikiran yang punya apa ya? Rasa original tersendiri. Kalau bahasa sederhananya itu branding ya. Buat branding tersendiri. Apa saja bebas. Yang penting branding tak. Saya mau dikenal sebagai apa? Terserah. Oke, kalau Kak Agung, saya kenalnya dia itu kalau ndak masjid, nah dia toko ATK. Nah, untung seperti itulah. Pokoknya kenapa orang bisa kayak begitu? Kenapa orang bisa kayak begitu? Karena dia punya special one, asik, ya, buat di branding. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut materi? Karena akan ada video yang saya tayangkan. Inilah the power of take and give. Keren banget Baik ini Kak, materi. baik Kak. Oke, boleh silahkan, silahkan. Baik, Silahkan, Assalamualaikum silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini terkait masalah tadi yang Kare disampaikan untuk menghadirkan orang baru. Nah, di sini juga Hmm, pernah disampaikan oleh eh, kakak kakak senior saya waktu kuliah, katanya setiap hari itu ya, usahakanlah minimal kenal 10 orang. Nah, ini ya. terkadang mau kita terapkan, tapi kita tidak tahu mulainya dari mana, Kak. Jadi, mungkin ada tips dari kakak, misalnya kalau mau kenal orang baru itu, tipsnya yang pertama begini atau bagaimana. Terima Oke, kasih, Kak. jadi kita mau kenal sama orang baru atau gimana? Kenal orang baru, Kak, misalnya bagaimana memulainya. Tapi kita sudah pernah coba belum, Kak? Atau ini baru kita mau coba caranya? Sering coba, Kak, tapi kayak misalnya, Ya, tapi apa juga bisa masalahnya biasa. pas kita coba itu? Apa yang jadi masalahnya? Biasanya kan, Kak, kalau saya ada orang,
Misalnya saya itu apalagi kata teman saya itu dulu waktu kuliah, kalau mau kenal orang baik itu cari di masjid. Nah, misalnya di masjid itu saya coba, kalau misalnya saya pergi, kalau ada saya lihat rajin, bahkan kemarin ada orang Gitu. saya lihat Karena kita rajin ke carinya orang masjid. baik, Kak. Kita carinya orang baik sih. Bagaimana bisa kita tahu itu orang baik atau tidak? Bagaimana? Coba bantu saya. Kalau kata teman saya itu Kak, Kak rajin ke Uiha, masjid. coba deh Kak Uiha, orang jauh ini Kak Uiha. Bagaimana caranya kita tahu dia baik atau tidak? Bagaimana? Bagaimana caranya kita tahu? Kita kenalan dulu, Kak. Nah, apakah habis kenalan kita tahu dia baik atau tidak? Iya pasti kalau kita sudah komunikasi, kemudian kita berteman. Oke, paham. Jadi apa ya? Saya belum sampaikan mungkin materinya di padahal sudah saya sampaikan itu di teori simpati. Jadi ada namanya Simpati presentasi, ya. nilai presentasi interaksi sosial seseorang. 0 sampai 25 itu apa? 25. 25 sampai 50 itu Oke, apa? oke. Oke. Ya kan? Nah, Oke. pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu dia orang baik atau tidak kalau kita tidak kenal? Tidak mungkin cuma tahu saja, Kak. Tahu itu tahapan awal. Dan satu juga saya mau tekankan sama kakak-kakak, bapak ibu semua yang hadir, khususnya Kak Sahrudin yang bertanya, ngapain sih kalau mau kenalan sama orang harus tahu dia baik, dia buruk? Kenapa? Kenapa memang? Kalau ternyata dia orang buruk. Contoh, kalau dia orang buruk, kenapa memang? Takut Takut kan Ki. nanti kita ditarik. Nah, itu dia. Janganlah Kak ya. Don't judge book by the cover. Jangan lihat, jangan cepat sekali menilai. Orang kenal itu butuh waktu yang lama, interaksi sampai 50%. Nggak bisa kita tahu dan kita jaga-jaga. Saya takut dia berteman. Saya dulu justru loh temanku itu ya penjual-penjual ini, penjual obat. Teman-teman tuh saya di Jakarta itu marbot masjid iya, penjual-penjual obat juga iya. Saya kenal semua, saya teman semua. Tapi saya tetap punya prinsip menjaga diri. Gampang sederhana kok. Orang senang sama kita kalau kita baik. Mungkin penampilannya saya terlihat dia kayak preman apa segala macam. Tapi dia menangis kalau dia dengar azan. Dia menangis kalau lihat ada orang belum makan seharian. Nah, saya dulu waktu di Jakarta sering itu bergaul sama mereka. Namanya itu komunitas Vespa. Vespa yang dimodifikasi, yang bannya banyak sekali. Baru banyak bendera-benderanya anak pang katanya. Enggak, Ji. Mereka itu lagi menyalurkan hobi. Seru kok. Asik. Jadi bagaimana cara kenal dengan orang baru? Buka diri tak, jangan pernah apa ya menutup diri. Itu terlihat dengan gestur tak, kemudian kita juga memilih. Itu terlihat sekali kalau kita itu mau saja kenal orang-orang yang menurut tak baik. Nah itu yang harus digarisbawahi. Karena apa? Oh baik kayaknya dia. Contoh nih, saya nggak bisa tahu Kak Rahmat baik beneran atau enggak. Karena saya belum terlalu kenal dia. Saya tahu kalau dia itu presiden leader satu. Tapi saya nggak kenal beneran dia baik kah? Apalagi dia peta orange. Jangan-jangan ada udang di balik tepung. Ya, nanti jadi makan bakwan deh. Pokoknya kita nggak bisa nilai dengan sekejap mata, nggak bisa. Kita tetap dengan hal yang positif, cari relasi sebanyak-banyaknya, kenal dengan orang, apalagi banyak pertemanan, banyak circle, nanti kita bisa lihat Kak, yang mana circle membawa kita ke Allah, kebaikan, atau malah menjauhkan kita. Lagi-lagi itu bukan permasalahan lingkungannya, makanya saya selalu bilang, kalau kita belum bisa mewarnai lingkungan, usahakan jangan terwarnai oleh lingkungan. Cukup tahu saja. Dan saya ingat sekali guru saya sampaikan. Guru saya mungkin Anda juga pernah berguru sama beliau. Namanya Om Bagus. Ya. Semua ilmu itu halal dipelajari. Saya ulang lagi. Semua ilmu itu halal dipelajari. Tapi tidak semua halal dipraktekkan. Nah, itu dia. Ilmu mencuri halal tidak dipelajari. Boleh tidak? Ilmu mempelajari ilmu mencuri boleh nggak?
Boleh, Kak, boleh. Boleh, Nah, tetapi mencuri boleh nggak? Tidak boleh. tidak Itu boleh. dia. Tahu Mikito jawabannya. Semua orang itu ndak apa-apa Kak kita kenal. Kita tahu orangnya. Tapi untuk ikut di dalamnya, saya punya prinsip tersendiri. Begitu. Oke, saya akan tayangkan satu film, video. Nah, inilah sebenarnya mau saya bahas dulu tentang TNT, Thinking and Throwing, atau Take and Give, then Boom. Wah, ini seru sekali nih materi ini. Tapi saya mau perlihatkan dulu videonya. Nah, ini video tentang satu hal kebaikan saja kita lakukan. Gerakan kecil saja. Masya Allah, efeknya luar biasa. Terdengar nggak suaranya? Aman ya? Tidak kedengaran, Kak. Oh, nggak kedengeran? Iya, Kak. Nggak kedengaran, Kak. Bilang dong, jangan diam-diam saja. Gimana sih ini orang diam semua? Dibilang ini, Kak. Oh, dibilang Bilang Midi. Kak. Tunggu dulu, gimana sih? Kenapa nggak kedengaran ya? Oh, share sound-nya ya. Oh, sorry, lupa. Share sound. Kedengeran? Sudah kedengaran. Oke, selamat menonton.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรก็ Oke, luar biasa ya. Bagaimana filmnya? Sudah lihat semua? Sudah, Kak, Oke. sudah. Mau tanya Menginspirasi. Kak siapa nih? Kak Jalal dulu deh. Kak Jalal, apa yang bisa kita dapat tadi dari film itu? Tentang
take and give. Nah, atau enggak give and take. Nah, yang mana ini? Coba. Silakan, silakan. Ribet di sini. Kenapa? Oke. Ya, terima kasih, Kak. Hmm. Jadi video tadi itu dia banyak apa ya? Membangun kebiasaan yang positif yang pertama. Kemudian kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan itu apakah itu berhubungan tentang tumbuh-tumbuhan, kemudian yang kedua sama hewan, sama-sama manusia gitu. Hmm. Jadi dia bangun sama Masya itu Allah. hubungan-hubungan seperti itu. Luar biasa. Jadi ketika dia bangun hubungannya seperti itu, dia ulang-ulang terus jadi kebiasaan. Hmm. Makanya Hmm. kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan itu kembalinya ke dia juga, sehingga Oke. apa yang sudah dia Oke. lakukan Sekarang saya tanya, berjalan. budgetnya besar nggak itu menurut Tak? Budget yang keluar untuk melakukan hal itu kayak menggeser pot tanaman agar bisa tersiram terus, memberikan sisa makanan kepada binatang yang membutuhkan, sedekah untuk anak yang ingin bersekolah, mendorong gerobak membantu sampai di penjualnya. Budgetnya besar nggak itu, Kak? Secara logika bisa saja kalau itu setiap hari. Tapi Hmm. kalau Kenapa setiap hari? Karena kan rutin memang. iya, tapi kan kalau misalkan itu sudah menjadi kebiasaan dan didasari dengan keyakinan atau dalam hal itu keyakinan ini kan sudah apa ya? Memang orang ikhlas membantu ya. Itu saya kira kebesaran itu bukan hal yang membuat menjadi perhitungan Betul. lagi, tapi sudah menjadi Betul. berbagi. Itu sih, Kak. Makasih Kak Jalal. Siapa lagi yang mau kasih masukan? Satu orang terakhir. Hai Kak Redi. Nggak ada, Mi? Siapa tuh? Hai Kak. Oh ya, Saya, Kak. silakan. Silakan. Siapa Kak ini? Dipersilahkan. Siapa sih yang nggak dengar suaranya? Berapa orang nggak bilang saya juga nggak dengar. Dua orang Kak. Saya. Siapa? Oh, Kak Rahmat. Oke, silakan coba Kak Rahmat apa value dan insight yang kita dapat. Yang saya tambahkan itu dari kajian saja. Hal yang menarik saya itu cuma satu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah masih bisa membantu orang. Masya Itu Allah. nilai positif karena biasanya pada umumnya itu orang dalam keadaan mampu pasti selalu bilang dalam keadaan mampu saya akan membantu. Tapi ini dalam keadaan yang sangat sulit maupun susah di situ dia membantu. Itu Kak, Betul sekali. hal yang menarik. Luar biasa. Keren. Oke, terakhir Kak Sarudin apa? Kalau dari saya Kak, tadi kan kita bisa lihat di video bahwa pemuda ini melakukan hal-hal yang mungkin saja orang lain itu menganggapnya ini hal kecil tapi dampaknya besar. Seperti misalnya tadi memberikan nenek pisang sembunyi-sembunyi hingga ketahuan akhirnya dipeluk. Nah, Gitu, Wak. kebaikan yang Masya kita Allah. lakukan itu akan mendapatkan cinta atau kasih sayang dari orang di sekeliling Betul. kita. Jadi orang berbuat baik itu nggak usah ketahuan ya, nggak usah dilihat gitu ya. Iya Kak. Iya tahu Di Wak. faktanya Secara sekarang orang diam-diam. kebanyakan melakukan kebaikan itu ingin dipuja atau dilihat oleh orang. Kebanyakan begitu Iya. sekarang. Sehingga kalau Ya, dalam kalau Islam itu bisa saja pahalanya berkurang. Hmm. Yang bagus itu tangan kanan memberi, tangan kiri. Tidak tahu. Itu yang Tahu benarnya. tak tahu. Itu versi benarnya. Versi kekiniannya apa? Tangan kanan memberi. Tangan kiri tidak bisa tahu. Enggak, itu versi benarnya. Itu versi benarnya, Kak. Itu versi selamat dunia dan akhirat. Ini kita ngomongin versi justru yang terjadi sekarang. Tangan kanan Tangan kiri memberi. pegang kamera. Tangan Itu kiri dia. pegang kamera. Itu dia. Kalau sekarang kan gitu, Kak. Tangan kanan memberi, tangan kiri pegang kamera. Lihat dulu ya selfie satu kali untuk laporan. Nah, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, Kak, innamal a'malu binniyah. Kita kan nggak tahu hatinya, toh. Niatnya apa. Orang itu bersih niatnya, hatinya jujur. Insya Allah dapat setimpal dengan itu. Oke, kita lanjut sedikit lagi. 5 menit.
ya sambil kita closing. Insya Allah nanti pekan depan terakhir Mi untuk materi 5 hari mengubah nasib. Jadi sekali lagi Kak, jangan salahkan saya. Kalau memang nasib tak kita bilang kenapa begini ku nasib gue, atau enggak Kak Rahmat tiba-tiba nyanyi begini nasib. Jadi titik-titik. Ya. Pokoknya terserah kita ya. Yang penting saya kasih tahu gini Kak. Tapi saya akan sangat-sangat senang dan bahagia, bahkan kaget kalau setelah besok pekan depan kita bahas materi, pekan depannya lagi Kak Rahmat share undangan. Hadirilah. Wih, Amin, Masya Allah. amin ya Itu Allah. yang the real mengaplikasikan 5 hari mengubah diri. Coba, Masya Allah. Ya, itu yang harus dicontoh itu. Oke, kita share dulu, coba. Kita share dulu materinya. Nah, ini dia. Jadi, hari ketiga, silakan Anda lakukan yang namanya TNT. Apa itu biasa TNT, Kak? Kita apa ya? Kita familiar dengan istilah TNT itu apa? Ada yang tahu? TNT. Apa itu biasanya, Kak? Istilah apa itu? Oke, kayaknya Anda ada yang tahu. TNT itu bom. Bom itu TNT itu granat. Biasanya itu kalau ada di game atau di apa kalau ada tulisannya TNT warna merah garis kuning, nah itu bom itu. Nah, tapi maksudnya di sini adalah bisa jadi bom kalau thinking dan throwingnya tepat. Nah, yang harus secara garis besar nanti kita bahas secara uh, uh, mikro, secara mendalam pekan depan. Sekarang saya mau bahas saja untuk hari ketiga ini efek dari hari kedua. Oke, ini di hari kedua. Mana tidak terganti. Nah, ini adalah ini adalah sebab yang harus kita buat menjadi the special one itu. Dan inilah akibatnya atau efek dari hari kedua. Apa itu? Pemanfaatan teknologi, kemudian informasi, karya, dan yang terakhir adalah simpati atau relasi. Ini akan terus menjadi yang namanya lingkaran atau rotasi. Dia akan terus berputar. Sudah menjadi simpati, akan berputar menggunakan teknologi, memanfaatkan informasi dari media sosial dengan banyaknya data-data yang masuk, poin-poin yang masuk, kemudian menjadi ide, akhirnya membuat karya, karya disebarluaskan dengan teknik simpati, simpati menggunakan teknologi. Begitu terus, begitu terus. Ya, begitu terus. Nah, inilah yang disebut dengan ambil yang kita dapat dari teknologi, ambil yang kita dapat dari informasi, kemudian throwing, buang, lempar, beri berupa karya dan simpati. Akhirnya menjadi boom. Itu dia. Meledak. Karena kenapa? Ketahuilah ada yang disebut dengan the power of netizen. Jadi yang kasih viral Ki, netizen. Jangan jangan anggap remeh netizen, ya. Netizen yang sampai netizen itu yang membuat pemerintah sampai kocar-kacir mematikan live, menonaktifkan live di semua sosial media pas lagi demo. Bayangkan itu. Karena apa? Kalau tidak dinonaktifkan, banyak orang yang tahu. Akhirnya banyak orang yang datang. Banyak orang yang jarah dan lain-lain. Nah, itu makanya ada juga yang bilang netizen itu maha teliti. Dia tahu sekali. Dia hebat banget bisa menemukan hal-hal yang sudah lama hilang terus ada lagi. Nah, itu luar biasa, itu bahaya banget. Yang membuat boom juga karya kita, branding kita. Nah, lagi-lagi itu adalah netizen. Siapa sih netizen itu? Ya people, masyarakat. Itulah netizen. Oke, itu saja untuk pekan ini, malam hari ini, rekan-rekan, Bapak Ibu.
Sekali lagi, ini cuman hanya akan menjadi, boleh jadi tanda kutip ya, sampah di pikiran tak kalau kita tidak eksekusi segera. Mulai dari hari ke-0, hari pertama, hari kedua, dan sedikit membahas hari ketiga. Sekali lagi, ini bukan cuma ilmu teori yang cuma disimpan di buku catatan atau cuma ditahu saja tekniknya, tapi ini adalah ilmu aplikatif yang harus kita action mulai dari sekarang. Jadi bagi yang baru bergabung, kita belum tahu pembahasan sebelumnya pekan lalu, boleh kita buka lagi rekamannya. Nah, lihat di situ, Kak. Apa yang harus kita lakukan mulai dari hari ke-0. Nah, hari ke-0 itu kayak misalnya kita berani untuk matikan dulu ponsel tak selama 24 jam. Oke, bismillah. Di situ boleh jadi di situ ke awal mula tak memang susah ki move on. Beneran. Pekan lalu pun saya challenge, ada nggak di sini yang berani satu hari, satu malam tidak mengaktifkan kamera, tidak mengaktifkan HP-nya, tidak mengaktifkan sosial medianya. Saya challenge begitu. Apa dia bilang, nggak bisa Kak saya. Di situ semua kerjaanku. Di situ semua ini. Nah, itu saya bilang. Jadi kita harus memang kalau mau berubah ya kita perlu yang namanya pengorbanan. Toh? Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir. Silahkan di-share info ini untuk siapapun. Sekali lagi ini bukan cuma buat teman-teman Kahfi atau teman-teman dari KD Agensi, bukan. Atau teman-teman dari Stiba, bukan. Karena banyak di sini ada perwakilan-perwakilan. Tapi ini untuk siapapun, ya siapapun yang mau belajar. Nah, ini kita rutinkan. Nanti juga saya minta sama Kak Takdir, di sini ada Kak Takdir nih hadir nih. Siapa tahu nanti kita bisa Selasa malam itu kalau mau offline, nah kita di markasnya Selebes. Wah, kan seru kalau kita mau sesekali kalau mau offline kan, kita jalan-jalan bisa. ke mana sih dari mana kita itu Bang? Di Macini ya? Macanda. Oh Macanda. Di situ di dekat UIN. Nah, enak sekali tuh. Ya kalau kita bolehlah dijadwalkan apakah nanti penutup materi ini sekaligus bawa masing-masing proyeknya yang sudah direncanakan nanti dibantu. Ya, dibantu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Pokoknya ini terbuka untuk siapapun. Sekali lagi, ini bukan ilmu yang berupa cuman teori saja, tetapi langsung diterapkan, Kak. Oke, diterapkan. Paksa saja diri Rita. Masukkan, Saya itu Kak. selalu mulai. Kenapa, Kak? Bisa masukkan. Apa itu masukannya? Bisa juga kira-kira, Kak, kalau misalnya ada komunitas semacam tarbiyah supaya kita bisa juga memperdalam ilmu agama tak, Kak? Bisa. Ya, berganti-ganti insya Allah. Setiap temanya Iya, itu berganti, Kak. iya, Kak. Setiap kali itu berganti. Supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Masya Allah, betul itu. Sepakat saya. Amin ya rabbal Apa lagi? alamin. Surga. Jadi bisa ditakdirkan kembali yang contoh proyeknya yang dibuat. Aduh, saya tidak dengar Kak, kecil sekali suara tadi ada yang bicara itu kayaknya. Yang contoh-contoh proyek yang mau dibuat. Oh, contoh-contoh proyek. Banyak jika. Tadi itu saya contoh yang saya ingat saja. Apa ya, buat Ki coba proyek kalau di Kahfi itu yang saya dapat dari guru saya itu disebut dengan PA. Ya, PA itu proyek akhirat. Buat Ki coba proyek akhirat. Apa itu? Setiap Jumat saya selalu menyantuni anak yatim. Setiap Jumat setelah sholat Jumat di motorku atau di mobilku penuh dengan beras tak 1 kilo sudah saya pisah-pisah. Pokoknya setiap habis sholat Jumat saya pergi keliling bagikan 1 kilo 1 kantong ke orang-orang yang saya temui. Itu namanya project. Kenapa harus beras Kak? Karena mereka butuh makan. Kenapa ndak uang saja? Ndak apa-apa uang, tapi lebih bagus beras. Lebih jelas gitu kalau uang takutnya dipakai beli apa, kalau beras pasti ada masak di rumah. Gitu. Mulai dari hal sederhana, makanya saya bilang jadi Ki orang simple Kak. Oke. Setiap mau Kak tidur, saya sholat witir dulu. Setiap
Apa lagi? Setiap saya mau ke kantor, saya selalu bersedekah sama orang yang di pinggir jalan. Nggak apa-apa 5.000 saja. Tapi kalau dikali 10 orang setiap hari, nah sama tadi kayak video yang kita nonton, Bapak Ibu, satu gerakan kecil itu bisa berefek sama dirinya. Hanya menggeser pot berisi tanaman yang kering ke tempat pembuangan air yang dari lantai 2, digeser saja, biar kena pas tepat sasaran itu air, tumbuh itu berbunga. Jadi hal kecil sebenarnya. Hal kecil, itulah pentingnya namanya care, peduli. Peduli ke lingkungan tak. Ada kata tetangga, coba lihat kiri kanan tak, itu tetangga tak kayak bantui. Oke? Ya, itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Siap, Kak. Siap, Saya Kak. doakan Siap. sehat-sehat semuanya ya. Saya doakan Amin, sehat-sehat amin. semua, makin berkah. Amin. Yang punya usaha juga makin lancar. Pokoknya berkah. Jalannya berkah. Dan juga yang punya keluarga, dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga semoga yang mau punya hajat menikah, apalagi ini Allah support sekali orang yang menikah. Dalam bentuk support Allah itu apa? Ketika ada orang yang, ini dalam salah satu hadis, sebutkan yang sudah mapan dan sudah siap, maka Allah dimampukan dia. Coba. Allah yang mampukan. Amin, amin, amin. Bukan, bukan orang tua tak, bukan uang panai, bukan apa yang bukan. Allah yang mampukan Anda. Sudah itu selesai. Saya nekat, Kak. 23 tahun saya menikah. Target maksimal saya nikah umur 23 tahun. Dan saya menikah di usia 23 tahun. Karena Rasulullah nikah umur 25 tahun. Saya harus 23 tahun. Maksimal itu. Makanya di kahfi kalau umur 25 tahun itu wajib pakai pita hijau. Pita hijau itu maksudnya lampu hijau. Jalan nih cepat. Kalau enggak jalan diklakson dari mobil di belakang. Apalagi pita orange itu sama kayak orang buka puasa. Dia belum pi buka, nah tarawih, tarawih mi orang, sudah tarawih mi. Belum pi buka puasanya. Nah, itu harus, padahal hukumnya berbuka puasa apa? Hukum berbuka puasa. Ada yang tahu hukum berbuka puasa?